Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 20 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misa Desirait, inilah live update selengkapnya. Nasib naas menimpa Elizabeth WW, 69 tahun, warga Dusun Kelatang Kajowain, Desa Wailamung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Ia dikabarkan meninggal dunia seusai terlibat tabrakan di depan kantor Camat Talibura pada Selasa pagi. Saat itu, korban diketahui sedang bergegas menuju kantor Camat Talibura menggunakan jasa ojek untuk mengambil bantuan sosial minyak goreng dan telur. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Nofri Fuka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Baik, selamat siang rekan Mai. Dapat kami laporkan dari Maumere bahwa kemarin pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 terjadi peristiwa kecelakaan tepatnya di Kecamatan Talibura, dan adapun korbannya adalah seorang nenek berusia 69 tahun, namanya Elizabeth WW. Penyebab kejadian tersebut berawal dari korban yang menumpang salah satu tukang ojek pengendara motor di Talibura dari rumahnya menuju ke Kecamatan Talibura untuk menerima bantuan sosial berupa minyak goreng dan telur di kantor Camat Talibura. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor camat, korban dan juga para pengendara terlibat tabrakan dengan salah seorang pengendara yang mengendarai motor Honda Revo. Dan akibat tabrakan tersebut, korban Elizabeth W sempat dilarikan ke rumah puskesmas Watubaeng yang berada di Kecamatan Talibura, namun beberapa saat kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Adapun alamat dari korban tinggal di Dusun Kelatang Kelatang Kajowain, Desa Wailamung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Dan setelah kejadian tersebut, jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke rumah. Adapun konfirmasi kita dengan pihak Polres Sika juga melalui Humas Polres Sika, AKP Mangguran, juga menyebutkan bahwa identitas para pengendara dari kedua kendaraan tersebut, yakni Bonifacius yang mengendarai Supra X125 yang membonceng korban Elizabeth WW, dan juga pengendara lainnya yakni Bernardus Blero yang mengendarai Honda Revo. Dan untuk kedua pengendara tersebut diketahui mengalami luka ringan, dan ada juga yang mendapat pengobatan, dan ada juga yang tidak mendapatkan penanganan medis. Dan untuk saat ini korban sudah dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pemakaman. Namun sempat terjadi juga bahwa saat korban dibawa ke rumah, warga yang membawa korban sempat harus menempuh jalan sejauh 7 km dikarenakan kondisi jalannya rusak. Mereka harus berjalan kaki sejauh 7 km membawa jenazah korban menuju ke rumahnya untuk dimakamkan. Dan hal itu juga diakui dan dijelaskan pula oleh Kepala Desa Walamung, Markus Muksim, yang menyampaikan bahwa memang kejadian menggotong jenazah tersebut sudah terjadi beberapa kali, dan ia juga mengiyakan kejadian tersebut yang menimpa korban Elizabeth WW yang terjadi kemarin. Demikian dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Wailamung. Berikut tayangannya untuk Anda. Peristiwa yang terjadi hari ini kecelakaan yang mana masyarakat dari Desa Wailamung, Desa Persiapan Baipar, Dusun Kajowain, ini hari masyarakat itu terima bantuan mampu naik pangan dan PKH. Yang mana kejadiannya hari ini tepat di kantor Camat Talibura. Kecelakaan salah satu masyarakat dari Desa Persiapan Baipar, Dusun Kajowain, Desa Wailamung, nama Mama Elizabeth WW, kurang lebih usia 75 tahun.
pada awalnya Mam Tua sehat-sehat. Nasi yang terjadi itu adalah Mam Tua mengikuti ojek, yang mana ojek itu dari anak mantunya. Kejadian itu Mam Tua mobil kendaraan roda 2 itu bersentuhan langsung dengan mobil kendaraan dari arah barat, arah Maumere, sempat tabrak. Mam Tua lenting sekitar 2 meter, dan kejadiannya Mam Tua dapat benturan di aspal. Ada 2 lubang. Mam Tua sempat dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit Puskesmas Batu Baring Talibura. 3 tersangka yang terlibat tindak pidana perdagangan manusia ditahan bersama barang bukti pada Minggu 17 April. Mereka diduga membawa lari pengungsi Rohingya dari Jangka keluar Biren, Aceh. Kini para tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Biren menyangkut ada tidaknya keterlibatan tersangka lain. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Yusman Din Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yusman. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Mas. Tiga warga Biren pada ditangkap dalam kasus perdagangan manusia. Mereka hendak membawa 4 warga Rohingya yang sedang berada di gedung serbaguna. Aksi tersebut artinya diketahui oleh jajaran Polres Biren dan akhirnya mereka ditangkap. Selain 3 warga diamankan dan sekarang di Polres Biren juga mengamankan 2 unit kendaraan minibus, yaitu Avanza, 2 unit Avanza warna putih. Kasus pelarian warga pengungsi Rohingya adalah yang kesekian kalinya terjadi sejak mereka pada Minggu 6 Maret lalu berada di Biren atau mendarat di Biren. Sudah berapa kali kasus kejadian terjadi dan sudah ada 3 tersangka yang ditahan. Sedangkan pengungsi yang sudah melarikan diri sekitar 10 orang. Sementara lainnya berhasil dikembalikan ke gedung serbaguna tempat penampungan sementara. Ketiga tersangka yang sudah diamankan masih dalam penyelidikan lebih lanjut karena diduga ada pihak-pihak lain yang terlibat yang tersangkut dengan kasus tersebut, karena mereka mendapat informasi yang bahwa mereka dikeluarkan dari Jangka ke jalan negara yang berjarak sekitar 5 km, kemudian akan dibawa ke Langsa yang berjarak sekitar 200 km lebih. Itu jajaran Polres Biren sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut menyangkut siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan mereka hingga saat ini masih dimintai keterangan di Mapolres Biren. Demikian, Mas. Terima kasih rekan Yusman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Biren. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah terjadi tindak pidana penyelundupan manusia terhadap 3 orang warga etnis Rohingya, 2 unit mobil Toyota Avanza yang dikendari para tersangka parkir di samping kantor camat. Selanjutnya naik beberapa orang warga Rohingya ke dalam mobil dan tim langsung menyergap dan memberhentikan kendaraan para pelaku. Kemudian lagi akan disampaikan di sini modus operandinya adalah mencari keuntungan. Kemudian barang bukti yang sudah kami kumpulkan yaitu 1 unit HP Android merek Vivo Y21, kemudian 1 unit HP Android Realme. 6 dari 7 jenazah korban kebakaran di Samarinda, Kalimantan Timur dimakamkan dalam 1 liang lahat di Kelurahan Wiring Palenai, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada Selasa 19 April. Para korban diketahui meninggal dunia pada peristiwa kebakaran di Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 17 April subuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hardiansyah. Ya, halo, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Mike. Betul sekali bahwa 7 korban kebakaran yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu kemarin tanggal 17 itu dipulangkan ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 7 jenazah tersebut tiba pada Senin malam, lalu di Bandara Sultan Hasanuddin lalu dibawa ke Kabupaten Wajo.
uh, dari 7 jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kelurahan Gunung Palunai dan tiba pada Selasa dini hari dan langsung dikebumikan di satu liang lahat yang sama. Kemudian 1 jenazah lainnya itu dibawa ke rumah duka lainnya yang berada di Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo, dan dikebumikan di perkuburan Jarak Kecamatan Tempe di saat yang sama. Seperti diketahui bahwa 7 jenazah tersebut masih dalam satu keluarga, yakni Siti Rabia, Siti Eski, Sri Ani Rahayu, Wahyu, Lutfi, Alia, dan Ani. Bagaimana diketahui bahwa kebakaran yang terjadi di Kalimantan Timur, di Samarinda, Kalimantan Timur itu dipicu oleh kecelakaan tunggal sebuah mobil yang menabrak rumah pada korban ini. Seperti itu, rekan Mai. Ya, baik. Terima kasih Hardiansyah atas laporan Anda, dan Tribuners. Pertemuan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kerabat korban. Berikut tayangan untuk Anda. Kampung itu ada 6 orang. Sebenarnya yang datang dari Samarinda itu yang kena bencana kebakaran ada 7 orang. Yang satu dibawa ke rumah duka di Benteng Lumpoy, Kecamatan Sabamparu. Yang 6 ini dibawa di rumah duka di Jalan Gelatik Cimoro. Jadi yang 6 ini Pak satu keluarga semua ya? Satu keluarga semua. Jadi dimakamkan satu rumah, Pak? Yang satu juga termasuk keluarga yang di Benteng Lumpoy. Jadi yang 6 ini Pak dalam satu liang lahat ya? Yang 6 ini dikuburkan dalam satu liang lahat. Tidak ada tanda-tanda. Cuma waktu kejadian kebakaran si istri dan si anak sempat menelpon suami yang pergi membeli sayur di pasar kalau di depan rumah ada kebakaran. Oh, pada saat kejadian dia sempat menelpon? Pada saat kejadian dia sempat menelpon. Yang menelpon itu meninggal juga? Yang menelpon meninggal juga. Almarhum ini kira-kira merantau pada tahun 2015, sekitar 7 tahun. Tapi yang ibu mertuanya baru ke sana beberapa minggu terakhir ya? Kalau mertua itu 2 hari atau 3 hari sebelum puasa dia berangkat ke Samarinda bersama anak dan menantunya. Itu jadi korban juga Pak ya? Jadi korban juga. Atas nama siapa Pak? Atas nama Supriyadi. Hubungan Bapak dengan korban ini apa? Hubungan saya dengan korban termasuk sepupu. Oh ya, tetangga juga. Nasib malang dialami bocah berusia 9 tahun bernama Agnes Aspira Banu. Ia tewas tenggelam di dalam kolam di wilayah RT 2 RW 13 Kelurahan Liliba, Kecamatan Obobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dan diketahui tenggelam di lubang penampungan air dengan kedalaman 2 meter. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ray. Silakan, Ray, dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pada Senin 18 April 2022 sekira pukul 8 pagi, Agnes Aspira Banu, warga RT 02 RW 13 Kelurahan Liliba, Kecamatan Obobo, mengalami nasib naas ketika Agnes bersama dengan teman-temannya ingin bermain air di sebuah lubang penampung air, di mana saat bermain Agnes mengalami kecelakaan tenggelam dan tewas di lokasi
lokasi kejadian, di mana informasi yang dihimpun Puspangkom di lokasi kejadian menyatakan bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh seorang warga, yaitu Daun Dolu, setelah mendapatkan informasi bahwa anak tersebut atau Agnes sudah tenggelam di lubang penampungan air dengan kedalaman diperkirakan sekitar 2 meter. Dan Dolu pun mengakui bahwa di saat itu juga dia bersama dengan beberapa rekan lainnya langsung mendatangi TKP untuk melakukan pencarian sehingga bisa mengevakuasi korban tersebut. Agnes berhasil ditemukan lalu dievakuasi oleh Daud bersama rekan-rekannya. Menurut Daud, pihaknya sempat melakukan pertolongan pertama, tetapi korban pada saat itu tidak sadarkan diri. Kemudian Daud bersama warga langsung mengevakuasi dan mengantar korban ke Rumah Sakit Kartini Kupang. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata korban telah meninggal dunia oleh pihak medis di rumah sakit tersebut. Sedangkan pengakuan dari warga Liba lainnya, yaitu Yerme Saluk, menerangkan bahwa sekitar pukul 9 pagi dirinya mendapatkan informasi dari teman-teman Agnes bahwa Agnes tenggelam di lubang penampung air yang berada di RT 10 RW 12 Kelurahan Liba, Kecamatan Oewo, Kota Kupang. Hermias di saat itu juga langsung menuju ke TKP. Saat tiba, korban sudah ditemukan oleh masyarakat dan dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pertolongan, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit atau pihak medis yang saat itu melakukan pemeriksaan. Selain itu, pihak keluarga pun langsung membawa pulang korban untuk disemayamkan di rumah duka di RT 10 RW 12 Kelurahan Liba. Informasi lain yang dihimpun bahwa korban atau Agnes Aspira Banu sempat ingin diselamatkan oleh teman-temannya di saat itu juga. Selain itu, karena korban dan teman-temannya lama bermain, sehingga korban tenggelam dan teman-temannya ingin melakukan evakuasi menggunakan sebuah tali. Namun inisiatif dari teman-temannya tidak membuahkan hasil, sehingga mereka meminta bantuan kepada warga sekitar, sehingga warga pun langsung menuju TKP sehingga korban berhasil dievakuasi. Kepolisian pun saat itu langsung terjun ke lokasi, namun korban pun sudah tidak bernyawa. Dari kejadian tersebut, pihak keluarga atau kedua orang tuanya pasrah dan kejadian yang menewaskan anak mereka. Demikian dia. Baik, terima kasih Ray atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Suasana pasca, jadi anak-anak masih suasana libur semua. Kayaknya kalau libur itu anak-anak pada kumpul main-main. Dan kebetulan juga di RT 10 itu ada galian lubang, itu kira-kira dalamnya 2,5 meter dan sudah dipenuhi dengan air hujan. Jadi anak-anak ini mengisi waktu bermain, seperti biasa mereka lihat air itu bersih, jadi mereka mandi. Kira-kira mereka itu ada 9 orang. Mereka mandi kebetulan sampai airnya keruh, jadi ada dasar air lagi. Jadi dari salah satu anak-anak yang mandi itu ada yang tenggelam. Jadi anak-anak teman-temannya mereka itu panik. Diberitahu di orang tua juga takut salah. Jadi mereka inisiatif sendiri. Mereka cari tali. Ternyata dapat tali juga, mereka tidak mampu, tidak ketemu juga. Mereka lagi ke tetangga. Hingga ada satu orang kakak lagi. Jadi dapat tali. Talinya tidak tahu mau bikin apa, tapi mereka kakak itu sama inisiatif ikut juga. Ternyata
tenggelam, salah satu teman-teman mereka ada tenggelam. Jadi mereka panggilan pas di TKP itu etnis Bule paling terdekat. Jadi mereka panggil tetangga semua itu bawa tali, jika talinya diimpor, mereka masuk dan cari anak itu sampai dapat. Air itu di dalamnya sekitar 2,5 meter Bapak. Jadi makanya proses evakuasinya juga memang agak lama sedikit. Dan memang begitu dievakuasi keluar langsung pakai rumah sakit itu kira-kira itu juga 1 jam. Jadi nyawanya tidak tertolong lagi. Polres Oku Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan penjaga malam kebun sawit. Kronologi penangkapan pelaku pembunuhan berawal dari informasi salah seorang keluarga korban yang melihat ada orang yang menggunakan ponsel mirip milik almarhum Zulkifli. Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial J di Makassar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Leni. Rekan Mei dan pemirsa Tribun, kami informasikan bahwa kasus pembunuhan yang menimpa Zulkifli bin Sulaiman, salah seorang penjaga perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi bulan Maret lalu. Pembunuhan yang mengakibatkan pembunuhan di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubu Batang ini awalnya merupakan penemuan mayat dengan kondisi luka di sekujur tubuh. Kondisi korban saat itu mengalami luka bacok di bagian telinga diantaranya, kemudian di sekujur tubuh lainnya. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. Namun polisi belum bisa mengungkap pelakunya. Kemudian lama kasus ini menjadi target operasi polisi untuk melakukan pengungkapan kasus, namun tidak ada bukti petunjuk yang bisa ditemukan untuk melacak siapa pelakunya. Selang sebulan kemudian, tepatnya di bulan April, pertengahan bulan April tahun 2022, salah seorang warga desa menggunakan menggunakan handphone. Handphone tersebut mirip sekali dengan handphone milik korban yang meninggal dengan kondisi sangat memprihatinkan. Selanjutnya, keluarga korban menyelidiki sendiri kasus ini dan kemudian meyakini bahwa handphone tersebut adalah milik almarhum. Selanjutnya, kasus ini dilaporkan ke Polres. Mendapat informasi tersebut, Kapolres Agan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK memerintahkan Kasat Reskrim Polres Oku AKP Hilaludin untuk membentuk tim. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap temuan barang bukti berupa 1 unit handphone tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata handphone yang dicurigai milik korban ini ternyata sudah beberapa kali pindah tangan. Akhirnya didapat informasi bahwa handphone tersebut didapat dari seseorang bernama Jamaluddin. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, dikembangkan kasus ini akhirnya menemukan titik terang dengan ditemukannya salah satu orang yang dicurigai yang sebelumnya memang sempat beradu mulut, sempat cekcok mulut dengan korban. Akhirnya polisi mendapatkan informasi yang akurat, kemudian melakukan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan jejak bahwa tersangka pelaku kabur ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Berbekal informasi inilah polisi dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Oku melakukan pengejaran sampai ke Sulawesi Selatan. Akhirnya tersangka berinisial J, kemudian diketahui bernama Jamaluddin ini
ditemukan di Makassar sedang bersembunyi di salah satu rumah kontrakan di Makassar. Tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti, polisi akhirnya bisa tersangka pelakunya yang sebelumnya memang pernah bekerja di Makassar, pernah menjadi tukang bangunan sehingga dia bisa melarikan diri ke Makassar. Selanjutnya polisi membawa tersangka pelaku ke Polres Ogan Komering Ulu. Setelah dikembangkan ternyata tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Baik rekan, kita informasikan bahwa tersangka ini pada tahun 2021 pernah menjalani hukuman karena terkait tindak pidana penganiayaan. Kemudian di tahun 2005 juga pernah menjalani hukuman karena terkait kasus tindak laka lantas kecelakaan lalu lintas. Dan di tahun 2014 tersangka Jamaluddin ini juga pernah menjalani hukuman karena terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kita informasikan juga bahwa antara tersangka dan pelaku ini memang sempat terlibat hubungan bisnis utang piutang yang menyebabkan pelaku si korban meminjam uang kepada tersangka senilai 5 juta rupiah. Korban sendiri berjanji kepada tersangka akan segera melunasi hutangnya ini dengan cara mencicil dengan buah sawit sebanyak 1 ton. Namun hanya 2 kali pembayaran dengan buah sawit ini, kemudian itu pun jumlahnya baru 3 kuintal. Masih ada kekurangan yang cukup banyak. Kemudian tersangka kembali menagih hutangnya yang masih belum dibayar oleh korban. Namun perilaku korban saat itu tidak kooperatif, berlaku terkesan acuh tak acuh di saat korban sedang menagih hutang. Bahkan korban asik saja bermain game tanpa menunjukkan etikat baik kepada pelaku. Bahkan terakhir korban terkesan menantang pelaku dengan mengatakan kalau tidak suka pukul saja saya. Rupanya tersangka ini terprovokasi dengan ucapan korban hingga tanpa pikir panjang lagi tersangka langsung mencabut parang yang memang sudah terselip di pinggangnya, kemudian membacok korban secara membabi buta sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka di tubuhnya. Korban akhirnya kehabisan darah dan kemudian meninggal di lokasi kejadian. Perlu kita informasikan kasus ini menjadi target polisi dan polisi tidak menemukan tersangkanya. Setelah mendapatkan handphone yang tadi ditemukan oleh warga, barulah tersangka berhasil ditangkap sampai di Makassar. Saat ini tersangka sudah mendekam di rumah tahanan sementara Mapolres Oku. Kemudian tersangka dijerat dengan pasal 338, 340 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian rekan Mei, informasi yang bisa kita sampaikan dari Kota Batu Raja. Kembali ke rekan Mei di studio. Ya baik, terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Ogan Komering Ulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Di perkebunan sawit di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubu Batang. Jadi korban atas nama Zulkifli alias Ujang Dawer bin Sulaiman. Yang bersangkutan awalnya dilaporkan menghilang pada hari Kamis tanggal 3 Maret dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret sekitar pukul 10 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian alhamdulillah berkat kerja keras dan dukungan dari rekan-rekan dari Divisi Reskrim
dan dukungan dari masyarakat, kami dapat mengamankan 1 orang pelaku, yaitu yang di belakang saya, atas nama Saudara J atau Jamaluddin, usia 47 tahun, alamat Desa Bandar Agung, Kecamatan Lubu Batam, Provinsi Komermulu. Yang bersangkutan berhasil kami amankan pada hari Kamis kemarin tanggal 14 April 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa Saudara J merupakan residivis, yaitu sudah pernah menjalani beberapa hukuman, antara lain pada tahun 2001 yang bersangkutan pernah menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Berikutnya pada tahun 2005 yang bersangkutan pernah menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana laka lantas, dan pada tahun 2014 pernah menjalani hukuman terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kronologis penangkapan dari Saudara J tersebut berawal dari informasi dari salah satu keluarga korban yang melihat bahwa handphone yang diduga adalah milik korban yang hilang pada saat kejadian digunakan oleh salah satu masyarakat. Kemudian setelah kita mendapati informasi tersebut, kita langsung melaksanakan pengecekan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar bahwa handphone tersebut adalah milik dari almarhum. Kami melaksanakan kegiatan penyelidikan yang mendalam terhadap asal muasal HP tersebut, dan kemudian kita ketahui bahwa HP tersebut sudah berpindah tangan beberapa kali. Nah, kami berupaya untuk mengidentifikasi siapa tangan pertama yang membawa HP tersebut. Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sumatera Utara dengan terdakwa Ismail Marzuki terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa 19 April. Kuasa hukum terdakwa mengatakan seharusnya istri Gubernur Sumut menyampaikan keberatan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers. Ia juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum dan menyatakan tindakan terdakwa bukan tindak pidana. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Gita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gita. Ya, selamat siang, Mei di studio. Sidang dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sumatera Utara nama Lubis yang dilakukan oleh terdakwa Ismail Marzuki yang merupakan pimpinan redaksi salah satu media online bernama Muda News yang ada di Sumatera Utara terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan dengan beragendakan eksepsi ataupun nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum, di mana dalam dakwaannya terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta kepada majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan agar menghentikan perkara ini dengan beberapa alasan, yang mana terdakwa dalam eksepsinya menyatakan bahwa akun YouTube dan Facebook yang bersangkutan yang diupload terkait istri Gubernur Sumatera Utara merupakan akun resmi dari media online yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga aktivitas di depan Mapoldasu yang direkam kemudian diupload di YouTube maupun Facebook tersebut dinilai sebagai kegiatan pemberitaan media online Muda News yang tunduk terhadap Undang-Undang Pers, sehingga ia meminta kepada majelis hakim agar memberikan putusan sela bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Selain itu, terdakwa melalui penasehat hukumnya juga meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana karena hal tersebut merupakan produk pers begitu. Selain itu, ia juga meminta kepada majelis hakim agar seluruh dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara digugurkan demi keadilan ataupun demi hukum. Atas eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum kemudian meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyiapkan tanggapan atas eksepsi terdakwa tersebut. Sebenarnya perkara ini bermula pada dalam dakwaan jaksa penuntut umum
menyebutkan bahwa perkara ini bermula pada Februari 2021 lalu saat terdakwa bersama 7 rekannya yang tergabung dalam organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia ataupun GSRI melakukan aksi moral di depan Mapolda Sumatera Utara, yang mana di dalam aksi tersebut terdakwa membawa poster yang menyebutkan bahwa adanya keterkaitan antara istri Gubernur Sumatera Utara dengan dugaan pengerusakan istri hijau yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu terdakwa juga menuliskan dalam narasinya beberapa kalimat yang menyebutkan ataupun menduga bahwa adanya keterkaitan antara istri Gubernur Sumatera Utara terkait pengerusakan situs Putri Hijau yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu dari demo tersebut kemudian terdakwa merekam pernyataan-pernyataan tersebut, kemudian menguploadnya di akun sosial media YouTube maupun Facebook, sehingga informasi tersebut kemudian tersebar di masyarakat dan ditonton oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Sumatera Utara. Atas postingan tersebut kemudian istri Gubernur Sumatera Utara merasa keberatan, kemudian merasa terhina, dan melalui penasihat hukumnya istri Gubernur Sumatera Utara kemudian melaporkan perbuatan terdakwa, yang mana jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menjerat terdakwa dengan pasal 310 ayat 2 KUHP tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam rekaman video tersebut juga terdakwa ada menyebutkan jangan karena Bunda NL istri orang sakti, selamatkan benteng hijau dan Bunda NL. Dan kemudian terdakwa juga ada membuat narasi kepada Bapak Kapolda agar segera memeriksa Bunda NL ataupun yang dimaksud adalah istri Gubernur Sumatera Utara terkait dugaan pengerusakan benteng Putri Hijau yang ada di Sumatera Utara. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Gita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pelaku penikaman salah seorang ketua RT berinisial SN di Kota Pangkal Pinang menyerahkan diri seusai melakukan penganiayaan terhadap korban. Kasus penganiayaan ini terjadi pada Senin 18 April yang berada tak jauh dari tempat tinggal korban di Kota Pangkal Pinang. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka di bagian tangan kiri, kanan, dan bagian punggung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Adi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Adi. Ramai bersama pemirsa Tribun News dimanapun berada, saya akan melaporkan terkait kejadian yang mana menimpa salah satu ketua RT di Kota Pangkal Pinang atas nama SN yang dilakukan penikaman oleh salah satu warganya yang bernama Zen. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada sekitar pukul 5.00. Kejadian tersebut terjadi di tidak jauh dari rumah korban yang mana beralamat di daerah Parit Lalang, Kota Pangkal Pinang. Pelaku ini melakukan penikaman terhadap korban usai mendengar kabar bahwa adanya perselingkuhan antara ketua RT dengan istri dari korban. Usai mendapatkan informasi tersebut, pelaku langsung menghampiri korban yang saat itu berada tak jauh dari rumah korban. Sesampainya di situ, korban menghantam langsung korban dengan satu parang yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di bagian tangan kanan kiri, kaki, dan bagian belakang dari badan korban. Setelah melakukan penikaman terhadap korban, pelaku sempat menghampiri ke rumah salah satu rekan dari pelaku, memberitahu bahwa dengan menggedor-gedor pintunya bahwa pelaku sudah menghabisi korban itu, sehingga pelaku setelah menggedor pintu melarikan diri entah kemana. Setelah itu salah satu ketua RT mengatakan bahwa korban sendiri mengalami luka-luka di bagian tangan kiri dan kanan.
Usai melakukan penikaman tersebut, pelaku melarikan diri entah kemana, tapi setelah uh, uh, korban dilarikan ke rumah sakit, pelaku saat itu berada di dalam rumahnya sendiri. Saat dilakukan penangkapan, pelaku berada di depan rumah dan diamankan polisi tanpa ada perlawanan. Sementara Kasat Reskrim Polresta Pangkal Pinang melalui Kanit Pidum Aibda Nasrun saat dijumpai Bang Kapos mengatakan memang benar sudah pelaku penganiayaan penikaman salah satu RT diduga menselingkuhi istri dari pelaku. Saat ini untuk pelaku sendiri Atamazen sudah dilakukan penahanan di Polresta Pangkal Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk ancaman hukuman sendiri kurang lebih 5 tahun. Mungkin itu dapat saya sampaikan Saudara Ame dari Pemirsa Tribun News dimanapun berada. Ya baik, terima kasih Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Motif pembunuhan seorang suami berinisial SA kepada istri dan anaknya di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama pelaku mengalami depresi. Sehingga akhirnya pelaku tega membunuh istri dan anaknya tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Desi Purnamasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Ya, baik rekan Mei dan juga Tribuners. Sebelumnya memang pihak kepolisian telah mengungkap motif di balik kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tersangka berinisial SA terhadap istri dan anak bungsunya yakni yang berinisial T dan juga D. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Dari hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Serang terhadap pelaku SA, diduga motif yang dilakukannya tersebut lantaran faktor ekonomi yang menjadi salah satu pemicu utama pelaku mengalami depresi hingga akhirnya tega membunuh istri dan anaknya tersebut. Sebelumnya SA yang merupakan pedagang kain keliling ini dikenal cukup mapan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Namun dalam beberapa tahun belakangan bisnis jual beli kainnya yang digelutinya tersebut mengalami kendala hingga akhirnya membuat dirinya terpaksa mempunyai hutang ke beberapa orang. Menurut Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga, ia menuturkan bahwa memang kondisi demikian yang menjadi salah satu faktor pencetus stres atau stresor yang dialami oleh SA hingga SA ini mengalami depresi yang cukup berat dan ia pun tega membunuh anak dan istrinya sendiri. Selain itu juga Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga ini menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh SA memang tidak ada perencanaan sebelumnya. Bahkan dari hasil keterangan saksi-saksi, hal itu juga diperkuat dari beberapa penelusuran oleh Bapsi dan fakta-fakta di lapangan, bahwa tersangka memang melakukan perbuatannya tersebut diakibatkan oleh depresi yang dialaminya atau akibat stresor berat yang dialami oleh SA tersebut. Selain memeriksa pelaku, penyidik juga telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap 5 orang saksi termasuk anak tersangka yang berinisial IH yang baru saja berusia 15 tahun tersebut yang selamat dalam kasus pembunuhan tersebut. Yang didampingi, yang dalam proses pemeriksaannya juga didampingi langsung oleh pihak keluarga serta psikolog dari pihak Polda Banten. Lantaran memang kondisi IH yang sejauh ini belum juga membaik dan masih mengalami depresi. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku pun merasa tertekan akibat
diisukan memiliki wanita lain. Namun memang sejauh ini pihak polisian mengaku bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan tidak menemukan adanya fakta terkait gosip tersebut yang diakui oleh SA. Bahkan sebelumnya SA ini juga mengaku bahwa dirinya memang sempat mengalami sakit pada bagian fisiknya, yakni di bagian tubuhnya seperti di pundak, leher, dan juga kepalanya. Namun memang hal tersebut belum dilakukan pemeriksaan sehingga belum mendapatkan diagnosa yang lengkap apakah apa yang dialami oleh SA selama ini. Sejauh ini pihak kepolisian masih akan terus mendalami dan menggali lebih dalam terkait keterangan yang diberikan oleh pelaku usai mendapatkan hasil pemeriksaan kedua. Hal ini juga dilakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit dan juga psikolog guna mendapatkan hasil yang valid atas terkait kejiwaan yang dialami oleh tersangka. Bahkan Kabid Humas Polda Banten juga menuturkan bahwa meski kondisi tersangka yang saat ini dikatakan depresi, namun tidak menutup kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan oleh tersangka atas peristiwa tersebut. Dan saat ini tersangka akan disangkakan dengan pasal berlapis, yakni pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kehilangan nyawa dengan ancaman 15 tahun penjara dan pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Desi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Serang. Berikut tayangan untuk Anda. Tentang kondisi terkini dari tersangka SA 44 tahun yang melakukan penganiayaan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan istri dan anaknya meninggal dunia. Peristiwa terjadi pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 01.30 dini hari pada Jumat, yang kemudian pada saat polisi mendatangi TKP ternyata tersangka SA juga mengalami kondisi terluka pada tangan, pergelangan tangan karena hendak mengakhiri hidupnya. Kami mohon maaf kalau dapat melakukan press conference kepada teman-teman pada hari ini, Selasa tanggal 19 April, berhubung dengan prioritas pertama untuk menyelamatkan jiwa dari tersangka yang pada tanggal 9 April sudah dalam perawatan dan mengalami atau menjalani operasi terhadap luka besar pada pergelangan tangannya. Jadi konteksnya pemulihan terhadap kesehatan tersangka itu sendiri memakan waktu sehingga 3 hari berada di rumah sakit sekitar tanggal 11-12 tersangka kemudian bisa dibawa kembali ke rumah tahanan Serang untuk kemudian menjalani rangkaian. Nelayan di Pulau Sebesi, lokasi terdekat dengan Gunung Anak Krakatau, tetap melaut meskipun Gunung Anak Krakatau baru saja erupsi. Sepanjang April ini setidaknya sudah 7 kali Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi. Nelayan dan warga di Pulau Sebesi juga tak menampik ada rasa khawatir jika Gunung Anak Krakatau akan mengalami erupsi susulan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Domi. Perlu diketahui beberapa hari terakhir Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan aktivitas
pada bulan April ini saja sudah 7 kali Gunung Krakatau mengalami erupsi, dan sepanjang tahun ini dari bulan Januari hingga bulan April setidaknya sudah 29 kali Gunung Krakatau mengalami erupsi. Dan warga di sekitar Pulau Sebesi, pulau terdekat dari Gunung Krakatau tersebut, jaraknya kurang lebih 30 sampai 40 mil. Jika ditempuh dengan waktu kurang lebih 1,5 jam menggunakan kapal begitu. Lalu saya sempat mewawancarai warga sekitar sana dan terutama nelayan yang mencari ikan di dekat Gunung Krakatau. Mereka mengatakan setidaknya mereka takut, khawatir jika terjadi erupsi kembali Gunung Krakatau. Namun mereka tetap mencari ikan, melakukan aktivitas seperti biasa, dan mereka menuturkan hasil tangkapan mereka mengalami sedikit pengurangan, yang tadinya bisa mencapai 1 ton, kini kurang dari 1 ton. Lalu untuk keadaan di laut sendiri, ombak masih normal, namun di beberapa waktu ombak cukup tinggi, dan menurut penuturan nelayan lainnya, ia kesulitan mencari ikan dan memilih mencari ikan di daerah lain karena efek atau dampak dari Gunung Krakatau tersebut. Dan kami kemarin sempat mendekati Gunung Krakatau, kami ke Pulau Sebesi, dan dari Pulau Sebesi tersebut terlihat jelas asap dari Gunung Krakatau tersebut. Namun sudah tidak terdengar lagi suara dentuman dari Gunung Krakatau tersebut. Namun erupsi masih tetap terjadi, namun intensitasnya tidak terlalu tinggi seperti hari-hari sebelumnya. Begitu rekan. Baik, terima kasih Domi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebelum dibunuh oleh ayah dari kekasihnya, mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya Bagus Prasetya Lazuardi sempat berkeinginan pulang ke rumahnya di Tulungagung. Sebelum dieksekusi, ternyata tersangka sempat menghubungi korban untuk mengajak bertemu. Melalui pesan singkat dari ponselnya, tersangka beralasan akan memberi buah tangan atau oleh-oleh untuk keluarga atau orang tua korban di Tulungagung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Luhur. Baik, Mei. Saya akan melaporkan mengenai perkembangan kasus pembunuhan yang dialami oleh korban yang bernama Bagus Prasetya Lazuardi, yang merupakan mahasiswa kedokteran di sebuah kampus terkemuka yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, yang ternyata korban dibunuh oleh ayah dari pacar Bagus sendiri, dari ayah dari korban yang berinisial yang bernama Ziad Ibrahim. Dan kasus tersebut terungkap dari awal penemuan mayat dari korban yang semula dibuang di sebuah lahan kosong yang ada di kawasan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Dan pelaku saat ini sudah berstatus tersangka hasil penyelidikan dari pihak Subdit 3 Jataras Polda Jatim yang dikomandoi oleh AKBP Intar Mardono. Dan ternyata sebelum dilakukan eksekusi pembunuhan terhadap korban, tersangka sempat melakukan mengajak si korban untuk bertemu, yang rencananya diajak untuk nongkrong ke sebuah warung kopi sembari diajak untuk membeli sebuah buah tangan atau oleh-oleh sebelum si korban hendak pulang mudik ke Tulungagung, karena memang korban ini merantau di Malang untuk berkuliah. Dan rencananya pada hari dieksekusi itu korban hendak akan pulang ke Kabupaten
Tulungagung. Namun ketika diajak berkeliling menggunakan mobil yang dikendarai oleh mobil milik korban ya. Jadi dalam mobil milik korban itu tersangka mengendarai dan bertindak sebagai sopir, sedangkan si korban duduk di samping kiri sebagai penumpang. Dan ketika berkeliling mencari tempat warung kopi ya, bahasanya semacam itu, ternyata mereka tidak kunjung menemukan tempat nongkrong warung kopi karena kebanyakan beberapa kawasan tempat nongkrong yang mereka tuju dalam keadaan tutup. Dan kemudian mereka berjalan ke suatu daerah di kawasan Singosari Malang dan berhenti di sebuah bahu jalan, kawasan jalan tersebut, kawasan Singosari Malang. Mereka akhirnya terlibat cekcok yang bermula saat si tersangka semacam menuduh si korban karena sudah melakukan aktivitas pelecehan seksual berupa melakukan penyampaian pesan chat mesum terhadap anak tirinya atau terhadap pacar dari korban itu sendiri. Dan itulah yang menyebabkan si alibi dari atau dalih dari si tersangka menyebabkan itu membuat dirinya naik pitam dan akhirnya melakukan eksekusi pembunuhan terhadap korban dengan cara membekap kepala korban menggunakan kantong kresek yang ada di sebelah kirinya ya. Kemudian selain membekap, ketika korban sudah dalam keadaan lemas, tersangka pun juga melakukan eksekusi tambahan, yakni dengan menekan dada korban menggunakan lututnya dengan menindih ya. Dan posisi korban saat itu masih berada di bangku kursi samping kiri sopir. Jadi memang eksekusi pembunuhan korban dilakukan di dalam mobil. Dan setelah korban dipastikan meninggal dunia, tidak bergerak, tidak bernapas, dan dipastikan meninggal dunia, si pelaku kemudian berusaha untuk menyimpan sementara mayat dari korban di dalam mobil tersebut. Nah, rencananya di malam itu yang eksekusi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka itu sebenarnya dilakukan pukul 10 malam, pukul 22.00, dan setelah dipastikan meninggal, rencananya tersangka akan membuang mayat itu ke suatu daerah, namun karena tidak menemukan suatu tempat yang benar-benar aman, maka si tersangka sempat menyimpan jenazah korban di dalam mobil di bagian yang tersembunyi ya, di dalam tengah mobil itu. Kemudian tersangka memarkirkan kendaraan korban yang semula dikendaranya itu di sebuah ruko, area parkir sewa ya, ruko yang terbilang aman. Kemudian korban kembali pulang, dan pada pagi harinya tersangka kembali pulang pada pagi harinya di tanggal 8 pagi sekitar pukul 7, tersangka kembali menuju ke mobil dan berniat untuk membuang jenazah dari korban, yang akhirnya tersangka menemukan sebuah tempat yang dirasa tepat, yakni di sebuah lahan kosong yang berada di kawasan jalan raya utama, jalan tol Surabaya yang mengarah ke Surabaya Malang ya, yang ada di kawasan Pasuruan. Jadi jenazah dibuang di sebuah lahan kosong yang ternyata ketika kita konfirmasi kemarin dengan penyidik, ternyata pemilihan tempat lahan kosong untuk membuang mayat itu bersifat asal. Jadi tersangka tidak memiliki analisis yang mendalam yang begitu mendasar terkait pemilihan lokasi untuk membuang jenazah. Jenazah dibuang begitu saja di tumpukan di semak-semak ya, semak-semak yang cukup rimbun. Kemudian jenazah yang tergeletak masih dengan pakaian lengkap itu ditutupi dengan semacam ilalang-ilalang ramban tumbuhan liar yang ada di area tersebut untuk ditutupi sehingga mengaburkan keberadaan dari mayat tersebut. Dan 4 hari kemudian sekitar hari Selasa tanggal 12 April, jenazah akhirnya ditemukan oleh warga setempat, dan setelah dilakukan identifikasi oleh pihak Satreskrim Polres Pasuruan, ternyata korban pertama diasumsikan sebagai orang biasa yang mungkin meninggal dalam keadaan sakit, namun ketika dilakukan olah TKP kemudian otopsi, ternyata teridentifikasi korban adalah meninggal dunia karena ada sebab lain yang bersifat mendesak atau memaksa yang dapat disimpulkan sebagai pembunuhan. Dan kemudian ketika sudah teridentifikasi identitas dari jenazah yang ternyata jenazah tersebut ditemukan dalam keadaan sudah membusuk itu, ketika sudah teridentifikasi namanya sebagai bernama Bagus,
yang beralamat di Tulungagung, anak dari orang dokter terkenal ya di Tulungagung. Kemudian ini yang cukup anehnya, si tersangka ini sempat bertakziah atau berkunjung ke rumah korban untuk menyampaikan bela sungkawa sehari pasca mayat itu ditemukan. Jadi si tersangka ini sempat berusaha untuk mempertegas alibinya kalau dirinya bukan tersangka, sempat datang bertakziah ke rumah korban dan menyampaikan bela sungkawa dan menyampaikan gestur atau bersandiwara lebih tepatnya ya, untuk menunjukkan kalau dirinya tidak terlibat, dirinya tidak pernah bertemu sama sekali dengan korban sebelum korban akhirnya dikatakan hilang beberapa hari sebelumnya. Dan ketika jadi 3 hari kemudian setelah jenazah ditemukan, tepatnya di tanggal 15 hari Jumat, terus pihak penyidik Satreskrim Polres Pasuruan yang bekerjasama dengan Subdit 3 Jatras Polda Jatim berhasil menemukan mobil korban yang disimpan di sebuah ruko yang diparkirkan, lebih tepatnya diparkirkan di sebuah ruko di kawasan Malang, yang ternyata berhasil merujuk pada keberadaan tersangka yang sempat bersembunyi di dalam rumahnya. Jadi di hari itu bersamaan dengan ditemukannya mobil korban, tersangka juga berhasil diamankan, yang setelah dilakukan rangkaian mekanisme penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka, ternyata tersangka mendasari perbuatan membunuhnya itu dengan motif asmara atau cemburu, karena si tersangka ini memiliki rasa kasmaran, rasa suka terhadap anak tirinya yang sudah muncul sekian 3 atau 4 tahun yang lalu. Terhadap anak tirinya ini yang berinisial TS, yang tersangka tentu sangat merasa cemburu ketika si korban ini yang memiliki status hubungan spesial dengan si anak tirinya ini melakukan semacam percakapan-percakapan yang mungkin dianggap sebagai percakapan yang tidak pantas atau percakapan yang senonoh, ya, sehingga menyebabkan si tersangka menyimpulkan kalau si korban harus dieksekusi hingga meninggal dunia. Dan motif lain ternyata teridentifikasi kalau si tersangka ini juga sempat menguras harta benda uang pribadi milik korban. Dan ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata si tersangka ini selama korban hidup pernah atau tersangka kerap kali memintai uang terhadap korban. Jadi korban ini kerap dimintai uang berkali-kali oleh pihak tersangka. Dan untuk konstruksi hukum dari kasus ini, tersangka dikenai pasal 340 KUHP dengan yang tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan penjara minimal 20 tahun penjara. Dan hingga saat ini pihak penyidik masih terus memeriksa berbagai macam saksi ya untuk melengkapi semacam pemberkasan kasus ini yang nanti akan segera dilimpahkan ke kejaksaan yang ada di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan lokus delikti TKP penemuan mayat korban pertama kali. Demikian reportase kami terkait penemuan mayat yang ternyata berujung pada insiden pembunuhan dari mahasiswa kedokteran Malang yang mayatnya dibuang di Kabupaten Pasuruan. Demikian. Terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Direktur Ditreskrim Polda Jatim serta tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap perkara pembunuhan dengan berencana atau pencurian dengan merasa yang menyebabkan matinya seseorang. Perkara ini berawal dari temuan mayat di Pasuruan oleh Polres Pasuruan. Jadi kondisi mayat ini sudah membusuk
dipindahkan ke rekening bersama. Di motif yang lain yang kita temukan sampai saat ini adalah tersangka ini selaku ayah tiri dari pacar korban memiliki rasa suka terhadap anak tirinya. Itu yang bisa kita temukan. Sebanyak 7 ton minyak goreng curah bersubsidi didistribusikan ke pengecer pasar seputar Tanjung Pandan. Minyak curah itu dijual sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liternya atau Rp15.500 per kilogramnya. Secara simbolis, pelepasan minyak goreng curah dilakukan oleh Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobi didampingi pejabat terkait di halaman kantor Bupati Belitung pada Selasa 19 April. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Adel. Baik rekan Mei dan Tribuners, benar sekali kini masyarakat Belitung bisa membeli minyak curah bersubsidi yang dijual seharga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Sebelumnya sebanyak 7 ton minyak goreng curah bersubsidi tersebut didistribusikan ke 7 pengecer untuk selanjutnya dijual ke pasar seputar Tanjung Pandan Belitung. Untuk pembelian minyak goreng curah ini juga tidak dikenakan batasan pembelian selama memang digunakan untuk keperluan pemakaian rumah tangga atau bagi UMKM masyarakat. Minyak curah yang dijual ke masyarakat ini merupakan minyak goreng yang diproduksi oleh perusahaan sawit di Belitung, yakni PT Stilindo Wahana Perkasa, yang kemudian didistribusikan oleh PT RNI untuk memenuhi kebutuhan pasar, juga memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang dan setelah Lebaran. Dari segi kualitas, Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobi mengatakan minyak curah ini tidak perlu diragukan kualitasnya karena sudah mengantongi sertifikat halal MUI dan izin dari BPOM. Bahkan setelah mencoba menyimpan minyak tersebut selama 3 tahun, keraknya sedikit sehingga kualitasnya setara dengan satu merek minyak goreng terkenal. Selanjutnya, distribusi minyak goreng curah tersebut akan terus dilakukan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, produsen rencananya akan menyalurkan sebanyak 50 ton minyak curah per bulan untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung. Demikian rekan Mei, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adelina atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Total kayaknya hitungan saya Bu Hajar 6 ton ya nih ya? 7 ton ya? 7 ton ya. Jadi headnya nanti konsumen di Belitung, ingat, hanya boleh membeli dengan Rp14.000 per liter. Ya, ya. Kalau 15 itu per kilo, 14 itu per liter. Ya. Maksimum pembelian ada diatur nggak? Belum ya. Jadi bebas, ya bebas, asal jangan beli pakai tangki juga. Ya kan? Itu bukan lagi buat minyak goreng buat di rumah, ini langsung berjual. Kita langsung ke konsumen, sehingga konsumen itu bisa dengan jelas merasakan manfaat. Tujuan Pak Presiden kan gitu, ya, agar minyak curah ini bisa menstabilkan pasar, memenuhi kebutuhan, dan masyarakat yang tadinya harus memberi kemasan yang 22.000, 24.000 bisa tertolong luar biasa 14.000, dan jangan ragu dengan Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas atau BPH Migas akhirnya menambah kuota Pertalite untuk 7 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menanggapi usulan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Bahkan sebagai tindak lanjut, Kepala BPH Migas bersama anggota DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan kenaikan kuota Pertalite saat kunjungan kerja ke kantor Gubernur pada Selasa 19 April. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dede. Baik, Mei, bisa kami sampaikan BPH Migas akhirnya menambah kuota Pertalite untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penambahan kuota tersebut ditegaskan oleh Kepala BPH Migas
saat berkunjung ke kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 19 bulan April 2022 kemarin. Menurut Koordinator SDA Biro Eksbang Pemprov Babel Heru Windarto mengatakan bahwa kuota pertalite untuk Kabupaten Belitung bertambah menjadi 29.666 kiloliter dari kuota sebelumnya yang hanya berjumlah 4.852 kiloliter. Yang menjelaskan kuota sebelumnya yang untuk Kabupaten Belitung yang hanya berjumlah 4.852 KL itu merupakan kuota premium. Namun karena premium dihapuskan, maka BPH Migas kembali menetapkan sebagai barang bersubsidi sesuai dengan keputusan Menteri SDM nomor 37 tahun 2022. Sebelumnya usulan penambahan kuota pertalite ini sempat dilayangkan oleh Gubernur yang disampaikan melalui rombongan Asisten 2, Karo Ekbang, Koordinator SDA, dan Hiswana Migas yang berkunjung ke kantor BPH Migas pada tanggal 13 April 2022 lalu. Untuk sementara ini, pihak provinsi masih menunggu konfirmasi dari pihak Pertamina untuk pendistribusian kuota tambahan yang telah disampaikan oleh BPH Migas kemarin. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari yang dinanti-nanti para aparatur sipil negara atau ASN di pemerintahan Provinsi Bangka Belitung akhirnya tiba. Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman telah mengumumkan tunjangan Hari Raya ASN mulai besok sudah harus dibayarkan bersamaan dengan tunjangan kinerja. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga telah menganggarkan total anggaran untuk THR sebesar 25 miliar rupiah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Post, Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Riki. Baik, Mei. Baik, akan saya sampaikan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa pada Selasa 19 April 2022 kemarin, Gubernur Provinsi Bangka Belitung telah menandatangani peraturan gubernur atau pergub tentang tunjangan hari raya 5.000, sekitar 5.000 aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Mereka yang akan menerima THR ini yaitu mereka yang telah mengajukan, setiap OPD telah mengajukan pengajuan untuk pencairan THR ke Badan Keuangan Daerah. Selain THR, tunjangan hari raya, maksud kami para ASN di Pemprov Babel juga akan mendapatkan 5% PTP atau tunjangan atau tambahan tunjangan penambahan penghasilan dari ASN yang akan diberikan bersamaan dengan THR. Artinya untuk tahun ini terdapat lebih besar anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk membayar THR dan TPP ASN Pemprov Bangka Belitung. Berdasarkan data yang kami dapatkan, sekitar 25 miliar anggaran Pemprov Babel untuk membayar THR dan 50% TPP membutuhkan anggaran 14 miliar. Sehingga total pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk membayar keseluruhan yaitu 39 miliar. Artinya dengan telah ditetapkannya peraturan gubernur tentang THR ini, ASN di Pemprov Bangka Belitung bisa menikmati belanja untuk lebaran. Dan sebagian PNS yang kami berhasil wawancara mengatakan duit atau anggaran yang telah cair hari ini akan mereka gunakan untuk kebutuhan lebaran seperti beli baju lebaran, beli kue, bahkan juga untuk biaya mudik lebaran, karena mereka mengaku setelah 2 tahun ini mereka dilarang untuk berlebaran, sehingga tahun ini merupakan momen yang baik buat mereka untuk memanfaatkan hasil dari THR untuk pulang kampung. Begitu, Mei. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Riki atas laporan Anda, dan Tribuners, pertemuan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah saya tanda tangani, THR sudah bisa dicairkan
dan saya minta kepada petugas khususnya Bakuda kita untuk mempercepatkan itu dan tidak dicicil-cicil ya, tidak dicicil, bayar mulai besok. Ada himbauan Pak kepada ASN kita untuk mengajarkan waktu HPR semua sudah dewasa, semua sudah punya uang, gunakanlah uangnya dengan penuh tanggung jawab. Perkara mau sedekah, mau pakai produk apa, semua sudah pintar, tidak perlu saran-sarankan lagi. Insya Allah duit yang diberikan bermanfaat. Tahun ini lebih besar Pak dibanding tahun. Nah itu saya tadi sudah menandatangani, intinya kalau nggak salah ini ada tambahan untuk kinerja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membeberkan angka stunting di Sultra masih terbilang tinggi dari rata-rata angka nasional. Seperti diketahui, angka rata-rata stunting nasional sebesar 24%. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, angka stunting mencapai 30%. Kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang bahaya stunting masih menjadi salah satu penyebab masih cukup tingginya angka stunting di Sultra. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, Amelda Devi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Perlu kami informasikan bahwa memang angka stunting di Sulawesi Tenggara, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara, masih cukup tinggi. Seperti yang disampaikan tadi, berdasarkan data Kota Kendari, mohon maaf, maksud saya Provinsi Sulawesi Tenggara, itu sebesar 30,2%, dan itu berdasarkan hal tersebut, Sulawesi Tenggara termasuk 5 besar angka stunting tertinggi di Indonesia. Ya, data itu memang diperoleh berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia pada tahun 2021. Dengan angka prevalensi tersebut, maka dari itu Sulawesi Tenggara berada di posisi 5 besar. Ya, maka dari itu rekan Mei, pemerintah provinsi bersama BKKBN Sulawesi Tenggara melalui rapat kerja daerah yang dilaksanakan kemarin di salah satu hotel di Kota Kendari mencanangkan dan menguatkan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana sekaligus percepatan penurunan stunting atau program PPS. Ya, untuk itu BKKBN dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menggandeng beberapa pihak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya itu diantaranya kerjasama penandatanganan MOU dengan 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kerjasama dengan beberapa surat kabar, media online, dan stasiun TV yang ada di Sulawesi Tenggara untuk dalam hal penayangan iklan layanan masyarakat pencegahan stunting melalui surat kabar, media online, dan juga siaran TV lokal. Selain itu, Mei, kerjasama BKKBN Sultra juga dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara dalam hal ketersediaan kebijakan pangan untuk sebagai upaya percepatan penurunan angka gizi buruk di Sulawesi Tenggara. Kerjasama juga dilakukan dengan Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia terkait pengembangan gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat. Ya, untuk itu, dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan program-program BKKBN itu bisa lebih kuat lagi dilakukan sehingga edukasi kepada masyarakat bisa lebih maksimal dilakukan agar diharapkan dengan pengetahuan yang diberikan sudah sejak dini dilakukan pencegahan stunting mulai dari masa perkawinan ayah dan ibu. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Amelda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ratusan siswa dari TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, meramaikan sepanjang Jalan Raya Protokol Kalianget Sumeneb pada Rabu 20 April. Mereka turun ke jalan untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang tiba di Kabupaten Sumeneb. Presiden Jokowi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melewati akses Jalan Bandara Trunojoyo menuju Pasar Anom Baru Sumeneb setelah meresmikan Bandara Trunojoyo Sumeneb. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Ali Hafidz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ali. Pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, tadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Bapak Presiden Joko Widodo sedang berkunjung ke Kabupaten Sumeneb untuk meresmikan Bandara Trunojoyo Kabupaten Sumeneb Madura di Jawa Timur. Rekan Mei, suasana di luar Bandara Trunojoyo dijaga ketat oleh aparat TNI Polri, di mana jalan akses utama jalan ke Bandara Trunojoyo tersebut disterilkan, artinya tidak boleh ada warga yang harus melintas di situ. Cuman sejauh sekitar kurang lebih 1 kilometer dari lokasi Bandara Trunojoyo, ratusan siswa baik PAUD, SD ataupun SMP dan juga warga di Kabupaten Sumeneb ini berjejer di protokol Jalan Raya Kalianget Kabupaten Sumeneb untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo setelah ditunggu meresmikan Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb. Sebab setelah meresmikan Bandara Trunojoyo, Bapak Presiden langsung menuju ke lokasi Pasar Anom Baru Sumeneb dan juga Pasar Bangkal di Kabupaten Sumeneb. Nah, di tengah jalan tersebut, di pinggir jalan, di jalan protokol sepanjang jalan dari sisi timur Bandara Trunojoyo ini dipenuhi ratusan siswa dan juga warga untuk melihat langsung, menyambut langsung kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo. Ratusan siswa memegang bendera merah putih dan juga berteriak memanggil Bapak Presiden saat Presiden Joko Widodo melewati jalan tersebut, Mei. Selain itu juga terpantau Bapak Presiden dari mobil itu melemparkan kaos warna hitam kaos berwarna hitam yang berfoto foto Bapak Presiden ya, Jokowi. Begitu untuk sementara, Mei. Baik, terima kasih Ali Hafidz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Petugas Lapas kelas 2B Singkawang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 42 paket sabu yang disamarkan menyerupai potongan cincau dengan dilapis lakban hitam. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas lapas dibantu aparat dari TNI, Polri, dan BNN kemudian melakukan razia besar-besaran di lingkungan lapas. Akhirnya petugas menemukan bong atau alat hisap sabu di salah satu blok di Lapas kelas 2B Singkawang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Rizky Kurnia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rizky. Rizky. Halo Mei, baik Mei dan juga Tribuners, kami sampaikan, jadi memang betul pada Minggu 17 April kemarin petugas P2U Lapas kelas 2B Singkawang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu sebanyak 42 paket yang dilakban hitam menyerupai potongan cincau yang kemudian disamarkan dengan cincau asli di dalam gelas plastik bening. Nah, penggagalan tersebut berhasil berkat ketelitian dua petugas P2U yang awalnya melihat adanya perbedaan antara potongan cincau yang asli dengan paket lip sabu yang berlakban hitam di dalam gelas plastik bening tersebut. Nah, 2 hari setelah berhasil menggagalkan penyelundupan sabu tersebut, petugas lapas kemudian dibantu
personel dari TNI, Polri, dan juga BNN melakukan razia di sejumlah blok lapas, khususnya di blok narkoba. Nah, petugas gabungan yang telah dibagi menjadi beberapa tim ini kemudian melakukan penggeledahan di kamar-kamar para warga binaan pemasyarakatan tersebut. Dari pantauan kami di lokasi kemarin, para warga binaan ini memang terlihat hanya pasrah dan hanya patuh saat seluruh ruangan di kamarnya diperiksa oleh para petugas. Nah, mereka juga dikumpulkan di depan kamarnya sembari diawasi oleh petugas gabungan. Nah, dari penggeledahan ini banyak sekali barang yang berhasil diamankan oleh petugas. Ada sekitar 5 karung yang berisikan beberapa kipas angin, kemudian ada juga untaian kabel listrik, kemudian ada benda tajam mirip pisau, kemudian ada puluhan korek api, ada puluhan charger handphone, dan yang mengejutkan ada bong atau alat hisap sabu yang berhasil ditemukan oleh petugas gabungan. Nah, berdasarkan keterangan dari PLH Kalapas, Pak Laude Muhammad Masrul menyebutkan dari hasil penyelidikannya memang bom ini merupakan alat yang sudah lama dipakai dan baru berhasil ditemukan saat razia gabungan ini. Namun dirinya tetap berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di Lapas Singkawang dengan cara akan melakukan razia susulan dalam waktu dekat ini dan razia rutin untuk memastikan tidak beredarnya narkoba di Lapas Singkawang. Nah, untuk diketahui Tribuners, di Lapas Singkawang ini memang lebih banyak dihuni oleh narapidana narkoba daripada kasus lainnya. Jumlahnya sendiri sekitar 60-70% dari total narapidana yang berjumlah sekitar 600 orang. Dan upaya-upaya penyeludupan narkoba di Lapas Singkawang memang sudah terjadi beberapa tahun belakang ini. Menurut informasi dari Kalapas yang kami dapatkan, dan lalu juga petugas sempat mengamankan sabu yang dilempar dari luar ke dalam lapas melalui benteng ataupun melalui pagar. Nah, sebelumnya juga petugas berhasil mengagalkan berbagai upaya penyelundupan sabu lainnya dan dengan modus titipan barang. Bahkan sempat juga sabu itu disembunyikan di dalam deodoran, sempat juga di dalam pasta gigi, ada juga yang disembunyikan di dalam sabun mandi. Nah, beruntungnya upaya-upaya penyeludupan ini selalu berhasil digagalkan oleh petugas lapas. Bahkan belum lama ini juga petugas sudah memasang alat X-ray untuk memeriksa barang titipan. Gitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky Kurnia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLH Kepala Lapas Kelas 2B Singkawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Apa yang kita lihat bersama, tindak lanjut besok dan seterusnya pasti ada. Ya, hari ini ada bom, berarti ada hal di belakang. Hari ini kita temukan ada alat cas, berarti temannya cas ada di belakang. Oleh karena itu, tindak lanjut hasil hari ini, besok atau lusa tetap kita laksanakan. Oke, siap. Jadi, Pak, bagi yang ketahuan, Pak, dengan pemilik ini akan dijatuhkan sanksi apa, Pak? Kalau dia terbukti memiliki, jelas kita sesuai SOP akan menjatuhkan sanksi terhadap warga binaan. Tidak pandang bulu, Pak, ya? Tidak pandang bulu. 6 pengedar narkoba dibekuk Satres Narkoba Polres Indramayu dalam operasi Cipta Kondisi di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mereka ditangkap di 6 lokasi berbeda di wilayah Indramayu Kota dan wilayah Indramayu Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan obat keras terbatas atau OKT, ganja, dan sabu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Handika. Baik, Mai, terima kasih. Selamat siang. Dapat kami informasikan ya, sebanyak 6 pengedar narkoba berhasil dibekuk Satres Narkoba Polres Indramayu dalam operasi Cipta Kondisi di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mereka ini ditangkap di 6 lokasi berbeda, yakni di wilayah Indramayu Kota dan wilayah Indramayu Barat. Modus pengedaran narkoba yang mereka lakukan ini dilakukan dengan berbagai cara ya. Di antaranya ada yang secara tatap muka atau ketemu langsung, COD, dan juga tempel. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan obat keras terbatas atau OKT, ganja, dan sabu dengan rincian tramadol sebanyak
5.550 butir, heksimer sebanyak 2.978 butir, ganja kering sebanyak 73,79 gram, dan sabu sebanyak 5,18 gram. Barang-barang haram itu oleh para pelaku diketahui dijual ke berbagai kalangan ya, termasuk kepada generasi muda. Atas perbuatannya, pelaku ini diancam dengan pasal 111 dan atau 112 dan atau 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 196 dan atau pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman yakni 4-20 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Sekian Mei yang dapat kami informasikan dari Indramayu, Jawa Barat. Baik, terima kasih Handika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bentrok antara Kampung Melayu dan Kampung Soro berkali-kali pecah di Kota Bima. Pemicunya mulai dari bersenggolan hingga cara membangunkan sahur saat Ramadan. Bentrok terakhir pecah pada Minggu 17 April yang membuat seorang polisi terkena anak panah dan 2 orang warga mengalami luka. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Atina. Terima kasih rekan Mei, dapat saya laporkan dari Kota Bima, Tribuners, Kampung Melayu dan juga Kampung Soro yang ada di Kota Bima berkali-kali terlibat bentrok sejak sebelum bulan Ramadan dan semakin bersitegang selama bulan Ramadan ini. Terhitung sudah 3 kali bentrok yang melibatkan puluhan warga dari 2 kampung yang bertetangga ini, dan terakhir terjadi kemarin pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Tengah. Dan bentrok yang terjadi pada akhir pekan kemarin membuat seorang polisi terserempet anak panah dan juga 2 warga lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena anak panah. Dari bentrok terakhir yang terjadi pada Minggu akhir pekan kemarin, akhirnya langkah tegas dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan sweeping di antara 2 kampung ini, dan akhirnya ditemukan puluhan senjata tajam berupa anak panah dan juga busur, dan juga turut diamankan 2 orang warga dari 2 belah kelompok warga. Dan kemarin baru saja terjadi islah antara 2 kelompok warga ini yang difasilitasi oleh Polres Bima Kota dan juga bagian kesejahteraan pemerintah Kota Bima yang bertempat di Mako Polres Bima Kota. 2 kelompok warga, yaitu warga dari Kampung Melayu dan juga Kampung Soro Kota Bima bersepakat untuk damai, dan beberapa kesepakatan ini direalisasikan dalam sebuah nota kesepahaman yang nantinya jika salah satu pihak melanggar nanti akan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Berkali bentrok ini menjadi momok bagi warga sekitar karena pada beberapa bentrok yang terjadi ada warga rumah yang rusak akibat terkena lemparan batu, dan juga ada beberapa warga yang tidak masuk dalam bagian bentrok tapi justru terkena anak panah yang salah sasaran. Demikian laporan dari Kota Bima, kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasangan suami istri pendulang emas meninggal saat terseret arus sungai. Pasangan suami istri tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan di Timika. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labulela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Marcel. Rekan medan Tribuners, benar sekali bahwa terkait dengan 2 orang korban terseret arus di Timika, yaitu atas nama Egionov Fakmil dan Brenda Wahbehenan, yang merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Samratulangi, Kota Timika, Papua, di mana keduanya saat ini berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan.
Adapun proses pencarian kedua korban, sejak kemarin sudah ditemukan salah satu korban, yaitu istri Egioneo bernama Brenda, sudah ditemukan kemarin di Mil 24 area Tulang PT Freeport Indonesia. Namun kejadian tersebut bisa saya sampaikan bahwa untuk kronologis kejadian singkat, kedua korban pada malam hari sekitar pukul 20 menyeberangi sungai Jernih yang ada di area PT Freeport Indonesia untuk pergi ke base camp tempat mereka di mana mereka dulang. Namun pada saat hendak menyeberang, mereka malah terseret arus sungai hingga mengakibatkan mereka terseret arus sungai dari Mil 28 hingga ke Mil 24, di mana jaraknya cukup jauh dari lokasi tersebut. Atas kejadian itu, tim SAR kemudian melakukan pencarian berdasarkan laporan dari keluarga korban, yaitu Yosep Timur Ubun kepada tim SAR gabungan kemarin, dan kemarin siang sekitar pukul 12, korban istri dari Egioneo perempuan sudah ditemukan, dan hari juga tim SAR melakukan pencarian di hari kedua sehingga korban Egioneo Fatmil berhasil ditemukan sekitar pukul 10.30. Dapat saya informasikan juga bahwa korban pertama kali terseret arus di Mil 28 dan ditemukan di Mil 23 area Tanggul, yaitu Tanggul di mana tempat biasanya warga masyarakat dari beberapa daerah melakukan pendulangan emas di area PT Freeport tersebut. Diketahui bahwa area tersebut memang seringkali memakan korban jiwa, khususnya di area sungai Jernih tersebut. Namun banyak aktivitas masyarakat yang melakukan pendulangan di sana mengakibatkan segala bencana bisa terjadi kapan saja, mengingat arus sungai yang cukup deras apalagi di saat musim hujan. Dan diketahui bahwa pada saat mereka terseret sungai itu memang malam harinya itu ada hujan deras. Dapat saya tambahkan juga, Mei, bahwa waktu proses pencarian korban, kedua korban pasangan suami istri ini sudah ditemukan dan sudah dibawa ke RSUD dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk itu dapat saya tambahkan bahwa terkait ulang kali kejadian di area tersebut, maka Basarnas menghimbau kepada para pendulang emas yang ada di lokasi tersebut untuk berhati-hati ketika menyeberangi sungai, karena mengingat di area lokasi tulang tersebut itu ada dua sungai, di mana ada namanya Sungai Jernih dan ada namanya Kali Kabur, di mana itu adalah tempat mereka mendulang. Baik, Mei, demikian laporan dari saya dari Timika. Baik, terima kasih Marcelinus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubsi Operasi SAR Timika. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Hari ini jam 10.35 telah berhasil ditemukan satu jenazah laki-laki atas nama Ajo, dan ditemukan oleh tim SAR gabungan tadi. Posisi ditemukan korban tidak jauh dari lokasi ditemukan korban perempuan yang kemarin, dan ini sudah dievakuasi ke darat dan masih menunggu koordinasi dari pihak ambulans untuk dievakuasi ke rumah sakit. Himbauan pada masyarakat untuk aktivitas penyeberangan di sungai atau di kali ini agar lebih berhati-hati dengan kondisi lokasi yang ekstrim, arus deras, apalagi pada saat hujan deras di atas arusnya atau airnya itu sangat deras dan perlu untuk sangat hati-hati. Sebuah kapal tugboat Bojoma 2906 mengalami kebakaran. Seorang ABK pun tewas dalam insiden tersebut. Diketahui kapal tersebut tengah mengisi BBM dari sebuah mobil di kawasan pinggiran Sungai Batanghari.
Saat memulai pengisian minyak, tiba-tiba ada api yang menyambar dari selang pengisian dan langsung membakar korban dan menyambar ke bagian tangki bahan bakar kapal. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Muzakir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Muzakir. Halo, selamat siang rekan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Halo, Muzakir dengan laporan Anda. Ya baik, Tribuners, dapat kami laporkan jika kemarin sore terjadi kebakaran di sebuah kapal tugboat milik Bojoma 2906. Dalam insiden tersebut, satu orang awak kapal tewas dalam kejadian tersebut. Informasi yang dihimpun, kapal tersebut tengah mengisi bahan bakar jenis solar dari sebuah mobil yang berada di pinggir Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Jambi. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 15.00. Kejadian tersebut ketika melakukan pengisian dari menggunakan selang panjang. Saat melakukan pengisian, tiba-tiba ada api yang menyambar dari selang pengisian dan langsung membakar korban. Kemudian awak kapal yang lainnya mengetahui adanya kejadian tersebut, langsung memadamkan kebakaran tersebut menggunakan AVAR dan alat seadanya di sana. Selain korban meninggal, satu orang rekannya juga mengalami luka bakar, namun tidak separah korban. Dan kedua korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Muzakir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desiraib beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.